Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha Allah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atahu yaqin. Tarakana ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa Muhammad sadati Nabi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad, yakni kitab yang mengkaji tentang sosok Rasulullah SAW secara lebih mendetail. Barangkali ada yang bertanya, apa itu kitab Zadul Ma'ad? Zadul Ma'ad adalah kitab yang menceritakan tentang peri kehidupan Rasul SAW secara detail. Kalau di buku-buku sirah itu mungkin perjuangannya saja ataupun dakwahnya, tapi dalam buku ini sampai kehidupan pribadi beliau pun dibahas berdasarkan hadis-hadisnya dan juga riwayat-riwayatnya. Dan hari ini kita akan melanjutkan apa yang disebut dengan Sunanul Fitrah. Sunanul Fitrah, yakni sunnah-sunnah fitrah yang dijaga betul oleh Rasulullah SAW, karena itu merupakan fitrahnya manusia. Jadi kalau manusia mengamalkan itu, dia sedang menjalankan fitrahnya. Itu disebut dengan Sunanul Fitrah. Jadi Sunanul Fitrah ini universal sifatnya, berlaku bagi setiap yang namanya manusia. Kalau dia menjaga itu, berarti dia ada dalam fitrah kemanusiaannya. Fitrah dia sebagai manusia. Sunanul Fitrah itu ada 5. Ada 5, kemarin kita bahas. Oke, sedikit kita sampai ke belakang sebelum kita lanjutkan ya. Yang pertama, as-siwak. Bersiwak itu merupakan sunnatul fitrah. Siapapun orangnya, baik muslim atau bukan muslim, maka manakala dia menjaga siwak, maka dia ada dalam fitrahnya sebagai manusia. Dan mengikuti Rasulullah SAW itu harus sebisa mungkin paripurna kalau bisa gitu. Seluruh tindak tanduk dan gerak-gerik Rasulullah SAW, termasuk juga hal-hal yang sifatnya fisik beliau, kalau bisa kita ikuti. Kalau bisa kita ikuti. Apalagi Nabi menganjurkan itu dalam hadisnya, perintah bentuknya. Jagalah oleh kalian sunnatul fitrah. Jagalah oleh kalian namanya sunanul fitrah. Sunnah itu satu, kalau jamaknya sunan. Sunan itu jamak dari sunnah. Jadi sunanul fitrah itu sunnah-sunnah fitrah yang mesti kita jaga sebagai satu seorang muslim, yang kedua sebagai manusia. Yang pertama adalah siwak, bersiwak. Siwak itu Rasul menganjurkannya di 5 waktu. Tetapi kalau kita boleh peras lagi, bisa kita katakan sunnatul siwak itu adalah sebelum sholat, sebelum tidur, setelah tidur, dan juga menjelang sholat. Setelah makan ya? Setelah makan itu kalau kita baca di sini malah sebelum sholat. Nah, saya bacakan di sini. Wa kana yuhibbu siwak wa kana yastaqu muftiran wa shaiman. Beliau bersiwak itu saat puasa maupun sedang tidak puasa. Jadi bersiwak saat puasa itu dianjurkan tetap. Jaga kebersihan supaya tidak kotor mulutnya. Tetapi kalau kita menggunakan pasta, maka para ulama memakruhkan kalau ba'da zuhur ke bawah. Karena itu lagi haus-hausnya. Bisa kamam gitu. Bisa tiba-tiba ada orang set, kalau buat kali ini seger teh. Ini seger puasa teh. Ternyata close up lo buat kali itu seger. Rasa permen mentol tadi itu. Tapi siwak umum, siwak kayu arak itu, maka itu mah bebas kapanpun saat puasa tidak apa-apa.
Jadi Rasul itu biasa bersiwak bahkan saat puasa maupun sedang tidak puasa. Akan tetapi yang pakai pasta, pakai odol itu ulama memakruhkan kalau ba'da zuhur ke bawah karena itu sedang hidup puasa lagi haus-hausnya. Nuju haus gitu mah cucung lempangnya juga korma Pak. Nah korma teh lompatan gitu. Korma teh lompatan. Sepon kangge cuci piring teh tika tebihan juga kue lapis. Hejo kue lapis nah aya dulu. Dina wastafel aya kue lapis. Padahal teh sepon kangge cuci piring nah eta kita saat puasa jam 12 ke bawah gitu. Terus lenggutan. Anu supaya di deui lenggutan puasa mah. Bisa mungkin bayang itu lenggutan. Sebenarnya nggak pernah sakit gigi ya. Kenapa? Tidak, Rasulullah tidak pernah diceritakan mengalami sakit kecuali setelah itu perang Uhud kan terkena panah. Itu karena luka. Insyaallah nya kena panah karena mukanya. Itulah sisi perjuangan Rasul yang begitu manusiawi. Tidak menggunakan kanuragan atau apa dalam dakwahnya sehingga tidak kena luka. Justru itu mengajari kita bahwa berlindung itu hanya kepada Allah. Adapun resiko perjuangan ya itulah resikonya. Tidak perlu menggunakan kesaktian dalam berdakwah sehingga dia tidak mengalami penderitaan dalam dakwah sendiri. Wa kana yuhibbu siwaka wa kana yastaqu muftiran wa sha'iman. Beliau biasa bersiwak baik saat puasa maupun sedang tidak puasa. Wa yastaqu indan intibah minan naum. Yang pertama waktu beliau bersiwak itu satu ba'da tidur. Setelah tidur itu dianjurkan bersiwak. Karena kalau tidak bersiwak, kebayang bekas tidur ya. Innahu ad-dahdiru wad-dardir. Dahdiru wad-dardir. Dahdir namanya dalam bahasa kuningannya tuh jigong ya. Dahdiru. Itu satu ba'da tidur, ba'da naum. Yang kedua indal wudu. Saat berwudu. Yang kedua waktu beliau bersiwak. Dan yang ketiga indah salat menjelang salat. Itu yang ketiga. Wa inda dukhulil manzil saat masuk rumah. Itu keempat ya. Dan yang kelima wa kana yastaku bi'udil arak dan beliau itu sunnah fitrahnya itu selalu menggunakan kayu arak. Arak itu kayu siwak. Bukan arak minuman kita, arak. Al-arak itu kayu siwak. Ada yang belum pernah, Pak? Ada yang belum pernah bersiwak? Siwak dengan kayu arak. Kalau di Saudi itu ada 5 real. Ada 5 real di buku. Kalau sudah dibungkus di kita sudah 10 ribuan tuh ada. Banyak di kita juga. Sekarang sudah ada bungkusnya plastik 30 pen. Jadi kalau mau lebih afdal lagi bersiwak dengan sikat yang modern, tapi tetap menjaga sunnahnya dengan akar itu lebih paripurna lagi, lebih sempurna. Menjaga sunnahnya dengan kayu, susur itu siwak. Kebersihannya. Kemudian menjaga kebersihannya itu dengan sikat gigi dan pasta. Makanya kalau kita lihat para ulama, para habaib, para syekh, masyayikh, dimanapun siapapun dari mazhab apapun selalu membawa siwak. Raja Salman Indonesia termasuk para pejabat, para raja, para sultan selalu membawa siwak. Karena itu merupakan sunnatul fitrah. Di sini satu. Iya. Itu termasuk sunnatul fitrah atau sunnatul fitrah. Dulu pernah ada kisahnya katanya. Pasukan Islam itu kok tidak berhasil terus mengalahkan musuh. Lalu oleh Khalifah Umar dievaluasi. Ini pasti ada sunnah Rasul yang ditinggalkan. Pasukan kita nggak bisa terus nembus musuh, nggak bisa kalah musuh. Ada apa gerangan? Ternyata diteliti. Nah, di antara di kalangan para pasukan ada yang meninggalkan sunnah bersiwak. Akhirnya diperintahkan ambil semua akur kayu segala macam, kita jaga sunnah Rasul, bersiwak semuanya. Akhirnya segala tangkal dirorodan bersiwak. Musuh melihat, tinggali pasukan Islam. Kayu di dadaharan gitu. Gitu. Kuntun aja diasah ku kayu macam gitu. Jadi musuhnya gentar melihat itu. Tangkal kalapage digorogotan cenah. Kok urang gitu. Akhirnya dengan menjaga sunnah siwak itu pasukan dapat menunaikan tugasnya.
Jadi 5 waktu beliau bersiwak. 1 muftiran wa shaiman, saat puasa dan tidak puasa. Yang kedua adalah saat bangun tidur. Yang ketiga saat berwudu. Yang keempat saat menjelang sholat. Yang kelima inda dukhulil bait atau manzil, ketika masuk ke rumah. Setiap masuk ke rumah. Itu 5 waktu yang beliau sunnahkan kita bersiwak. Yang kedua, sunnah fitrah ini kita harus jaga, merupakan sunnah Rasul dan juga sunnah manusia. Itu yang disebut fitrah itu gitu, sunnah Rasulullah plus juga sebagai sunnahnya seorang manusia. Yang kedua, al-istihdad, mencukur rambut kemaluan. Mencukur rambut kemaluan. Jangan sampai ngarumbai apa namanya kemana-mana gitu, bala kemana-mana, jangan. Itu merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Dicukur Pak, dirapihkan, dicukur ya. Jangan sampai dikepang. Dikepang berbahaya, dicukur. Namanya itu al-istihdad, bagian dari sunnah. Sunnah-sunnah yang 5 ini kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas, beliau mengatakan Rasul memerintahkan kami untuk melakukan sunnah fitrah ini maksimal 40 hari. Maksimal 40 hari. Nanti akan saya bacakan hadisnya ada di sini. Itu maksimal 40 hari. Enggak boleh lebih dari 40 hari. Sunnah-sunnah fitrah yang sedang kita bahas ini. Itu sunnah beliau. Yang ketiga, karena kita ini apa namanya, yang ketiga taklimul adzafir, menggunting kuku. Menggunting kuku maksimal banget 40 hari. Enggak boleh lebih dari 40 hari. Karena kalau nggak digunting itu setan bercokol di kuku kita. Karena setan suka yang kotor-kotor, dia bercokol di situ. Zaman kiwari mah kuku teh yang sampai melengkung gitu. Dilombakan kontes kuku. Itu sama sekali bukan fitrah Rasul dan bukan fitrah manusia bahkan. Cukup maksimal 40 hari. Bagi yang tidak terbiasa harus dibiasakan. Ini adalah sunnah Rasul kita, ini adalah sunnah kita sebagai manusia. Dulu dalam hadis Bukhari kita dibacakan kan bahwa pertanyaan kubur itu tentang Rasulullah. Ma ilmuka bihadzal rajul? Apa yang kau kenal dengan laki-laki ini? Jawabannya apa? Yang selamat. Aman nabihi wa taba'na. Aku mengimani Rasul ini dan mengikutinya. Iman dan ittiba, iman dan mengikuti, itu kuncinya. Kalau hanya mengimani saja bersyahadat Rasulullah wa asyhadu Muhammad Rasulullah tidak cukup, karena di lafaz hadisnya itu ada wattaba'na, mengikuti. Mengikuti beliau diantaranya adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan sunnah yang paling dasar adalah sunnahul fitrah, sunnah fitrah. Nanti ada sunnah dalam dakwahnya, sunnah dalam berkeluarga, sunnah dalam bermuamalah kehidupan, sunnah dalam jual belinya, sunnah dalam kepemimpinan, dan banyak lah. Tapi kita mengambil yang paling dasar, itu sunnah Rasulullah, itu juga adalah nilai dasar manusia dalam hal menjaga dirinya, kesehatannya. Yang kedua adalah istihdad, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga taklimul azfar, menggunting kuku. Yang keempat natful ibti, mencabut bulu ketiak. Nggak boleh lebih 40 hari Pak itu. Soalnya kalau lebih dari 40 hari itu ketiak sudah nggak bisa nyikup kita ini. Saking tebalnya gitu. Dicabut bulu ketiak, kalau dicabut bisa pedih, cabut. Ya. Panjangnya lama. 40 hari maksimal. Maksimal 40 hari. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas kita baca, Rasul memerintahkan kita menjaga sunnah-sunnah fitrah ini maksimal, la yazid, tidak lebih dari 40 hari. Bulu ketiak 40 hari wayahna dicabutan. Pami hoream nyabutan piwarang bojo atau istri sudah nyabutan. Mah pang nyabutan kan diburuan. Gitu. Penting mah dicabutan kok teman. Itu sunnahnya. Pami ayat 2 alhamdulillah bisa gitu. Hiji sewang nyebutan. Hiji sewang nyebutan. Lomba-lomba liburan. Anu tegadunya punya lila. Dicabut, natfu dicabut. Kalau dikerok itu bahaya, bisa sakit ya. Natful ibti. 40 hari Mas, basta. Jangan sampai huisan. Kan ada dipotong.
bisa nggak dipotong, cukur, cabut, kan? Potong cukur Pokoknya sama bersihkan. Intinya bersihkan. Bersihkan jangan sampai ada bulu ketiak. Maksimal 40 hari bersihkan, 40 hari bersihkan. Bersih mas. Kalau tidak sakit digunting, dicukur, dicabut. Seperti saya pribadi lebih enak dicabut bulu ketiak. Kalau dicabut itu sakit. Oh ya enggak, justru itu Udah kebiasaan kan? udah kebiasaan. Ada sensasinya justru. Yang Raisa yang dicukur. Satu-satu mas. Satu-satu itu enggak banyak ya. Kulit Kalian mas. Satu ini satu apa? Satu jempolan. Satu jempolan. Satu jempolan. Bro, Nanti mas didorong. direrap. Atau pakai cairan pemusnah rumput itu. Jangan boy. Yang paling aman tuh dicabut mas. Karena ini ketiak ini sensitif kulitnya. Paling aman tuh dicabut. Maksimal berapa hari? Maksimal tidak lebih dari 40 hari. La yazidu an arba'ina yauman wa laila. Tidak lebih dari 40 hari dan 40 malam. Dicabut mas maksimal. Tiap hari mangga ada itu mah fitrah. Tiap Jumat mangga, kuku juga sama tiap Jumat mangga. Tapi batas maksimalnya larangannya itu tidak boleh lebih dari 40 hari. Ya. Enggak tumbuh-tumbuh. Ya kalau nggak tumbuh Seadanya. ya. Bagi yang punya rambut dia ya. itu lama enggak tumbuh-tumbuh. Kurang vitamin mas. Kurang vitamin kalau nggak tumbuh itu. Kalau yang apa namanya biasa itu tumbuh 40 hari maksimal. Yang kelima, qassu syarib au ihfa'u syarib. Menggunting kumis. Jangan dikurut. Kurut itu bid'ah. Siapa yang mengatakan? Imam Malik. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan tidak boleh kumis itu dikurut. Yang boleh itu dicukur. cukur. Sudah tunggu. Ibqa'u asasi syi'ri, biarkan akar kumisnya itu kelihatan. Masih ada tunggulan. Oh, jadi tunggulan teh harus tetap ada. Itu menandakan bahwa kita laki-laki. Kumis, jadi kumis tipis itu kelihatan akarnya, itu adalah sunnah. Jangan dikurut. Kurut itu nggak ada ajarannya. Karena Nabi merintahkannya ahlus syawarib, tipiskan kumis. Saya akan bacakan ikhtilaf ulama, tapi mereka sepakat semuanya melarang menghabiskan kumis. Saya akan bacakan petunjuk dalam perkara. Nah ini Imam Malik mengatakan asyhadu fi khalqi syaribi annahu bid'ah. Mengurut kumis sampai habis, sampai bersih gitu, annahu bid'atun wa ara an yuja darban min man fa'ala. Bahkan pelakunya itu boleh dipukul sebagai bentuk jerak. Sebagai bentuk jerak supaya dia tidak mengulangi. Di mana yang jadi kurut? Mana kalau dikurung. Jadi laki-laki muslim itu harus terlihat terlihat kelelakiannya gitu. Kalau ini banget bersih banget itu tidak nampak kelelakiannya. Wa qala Malik wa kana Umar bin Khattab idza qarabahu amrun nafakha faja'ala rijlahu bi ridaihi wa huwa yaftalu syaribahu. Umar itu kalau sedang berpikir yang serius, kenegaraan ataupun masalah kerakyatan dan sebagainya, itu selalu menghembuskan napas sambil ngusik-ngusik kumisnya. Berarti kan ayah akaran, daya non gitu. Ada kumisnya. Jangan seperti orang Turki kumisnya dikepang-kepang. India tuh. Sampai paraden itu siapa? Ladusing itu kan polisi India kan mungkin ladusing itu. Dulu, Nah ini tidak diajukan. dulu Panglima Yogi S. Mehmet ke anak buahnya semua memerintahkan jenggot harus dicukur tapi kumis harus dibiarkan. Tapi itu masalah. Cepet ramai. Iya, sampai sekarang masih tentara polisi masa. Tentara polisi itu jenggot nggak boleh, kalau kumis bapak boleh. Jenggot itu perintahnya afu apa? Muliakan, rapihkan, jaga dirapikan. Jangan panjang banget, melebar-lebar tidak teratur, itu juga tidak indah dilihatnya. Ya. Jangan juga dikurut, melanggar sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang betul itu adalah muliakan, jaga jenggot itu, tertibkan gitu, dirapihkan. Karena orang yang pakai jenggot kemana-mana dia berjalan, setiap detiknya itu dapat pahala.
Orang yang bawa jenggot kemana-mana dipakai jenggotnya gitu kemana-mana. Niatnya mengikuti sunnah Rasul itu setiap detiknya berpahala. Itu pahala yang tidak usah diusahakan itu. Tidur dia jenggotnya kan dipakai, kemudian pergi bekerja, kemudian bermuamalah dengan yang lain, berkeluarga juga di masyarakat dan semuanya. Itu selama dia menjaga sunnah Rasul berupa jenggot itu dia dapat pahala dari setiap jenggot yang dia pakai dengan niatnya sunnah mengikuti Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi kumis itu tipiskan, jangan dikurut sampai tunggul akarnya itu habis dan jenggot dirapikan. Itu orang kalau tampang seperti itu gagah Pak. Jenggotnya tumbuh, kemudian kumisnya tipis, luar biasa. Kelompok-kelompok istri juga melihat. Pemain band kan sekarang itu kurut jenggot. Tapi ya niatnya bukan karena menjalankan perintah sunnah agama, tapi itu mungkin gaya style ya, atau fashion ya. Kalau nyabut alis yang badan itu tentu haram ya. Nyabut alis tidak dianjurkan, terutama ibu-ibu memang luar biasa ini Gerak di tanam. Itu ibu-ibu itu luar biasa itunya. Allah sudah menciptakan bulu mata direvisi sama dia. Dilukis lagi. Itu merubah ciptaan Allah. Gak boleh. Jadi ada larangannya kita ini merubah apa yang telah Allah ciptakan, Allah buat. Dirapikan gitu mungkin rasanya. Jangan melukis bulu alis. Biarkan bulu alis itu apa adanya. Bulu alis itu biarkan apa adanya. Jangan dicabut karena nggak ada anjuran mencabut. Tapi kalau dipotong bisa ya, seperti AKP karena panjang terus bulu alis itu panjang. Mungkin dirapikan. Jangan dipotong. Ini itu terkait dengan kumis. Jadi para ulama ini serius sekali melarang orang itu mengurut kumisnya. Ibqaul asas ma yu'rab bihi asyad. Jadi biarkan tunggul kumisnya itu sampai orang terlihat bahwa dia itu memang berkumis. Kembali Imam Syafi'i, Imam Hanif, Ahmad menjelaskan larangan orang menghabiskan kumisnya. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, waqatalana Rasulullah SAW. Waqatalana Nabi SAW fi qasi syaribi wa taqlimil azfari alla natruka aksar min arba'ina yawman wa laila. Ini hadis yang tadi saya bacakan bahwa Rasul memberi kita batas waktu untuk kumis, untuk kuku dan lain sebagainya, aksar lebih lama atau lebih dari arba'ina yawman, 40 hari 40 malam ya. Itu yang kemarin saya bahas dan diperdalam hari ini. Kemudian wa fi faslun fi hadyi Nabi SAW fi kalamihi wa sukutihi wa dhahkihi wa bukaihi. Berikutnya adalah penjelasan tentang petunjuk Rasul terkait dengan cara berbicara, cara diam, cara tertawa dan cara menangis. Ya, ini sunnah Rasul dalam hal berbicara dan berkata-kata. Nomor 5 atau lain? Enggak, nomor 5 tadi itu apa? Kumis. Iya, enggak, ini nomor 6. Enggak, ini tema baru. Tema yang baru. Kan tadi kan menjelaskan yang sebelumnya yang belum sempat kita habiskan. Intihal waqt. Sekarang tema yang baru. Karena kita tambahkan lah biar ada tambahan ilmu hari ini. Petunjuk Nabi terkait dengan cara berbicara, cara diam dan cara tertawa serta cara menangis. Dalam bahasa Arab, melangkah berjalan ada 10 cara. Bahkan menangis ada cara 10 menangis. Cinta saja dalam bahasa Arab itu ada 16 kategori. Cinta itu, mahabbah itu dalam bahasa Arab ada 16 kosakata dan setiap kosakata mewakili maknanya masing-masing. Apa aja tadi? Yang paling tinggi itu Khalil. Oh, Khalil. Cinta Khalil. Makanya di dunia itu Khalil Allah itu hanya 2 orang, Ibrahim dan Muhammad SAW. Yang punya predikat Khalilullah di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat hanya 2 orang, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Itu cinta yang paling tinggi, tidak ada yang melebihinya. Turun ke bawah terus di pertengahan
itu ada namanya mahabbah, cinta mahabbah, cinta biasa. Lalu di atasnya sedikit ada mawaddah. Di rada tinggi lagi ada syagof namanya. Syagof itu cinta yang mampu kepayang. Syagof. Dalam ayat disebutkan qad syagofa hubba. Ketika Allah menceritakan bagaimana cintanya Zulaikha pada Yusuf, itu cinta Zulaikha bukan cinta sembarangan itu. Cintanya cinta syagof, cinta mampu kepayang. Cinta yang sudah melakukan hal-hal yang dia tidak sadari, bahkan itu syagof. Kita ini diminta mahabbah saja kepada Allah belum sempurna. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu mahabbahnya kepada Allah lebih kuat daripada kepada yang lain. Diminta mahabbah saja, cinta mahabbah kita belum sampai. Apalagi diminta lebih dari itu. Kalau ke istri ada cinta mawaddah, ada cinta dan lain sebagainya. Nah, kita minimal kepada Allah itu standar paling biasanya itu adalah hubban lillah, mahabbah kepada Allah. Dan mencapai khalil mah tidak sanggup kita. Itu hanya Ibrahim dan Muhammad SAW. Mencapai sabab juga kita mungkin bukan termasuk para aulia, bukan termasuk para orang-orang yang Allah khususkan dalam mencintainya. Minimal kita mah di Al-Quran juga paling umumnya itu hubban atau mahabbah kepada Allah itu ada dalam mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW afsahu khalqillah. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling fasih dalam bertutur kata. Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling fasih bertutur kata. Makanya beliau itu dijuluki sebagai Nabi Yudhad. Nabi Yudhad ay afsahu man nataqa biharfi dhad. Orang yang paling fasih menuturkan huruf dhad ya Rasulullah. Dan bahasa Arab itu adalah satu-satunya bahasa yang punya karakteristik paling khusus, dia punya huruf dhad. Makanya bahasa Arab dijuluki sebagai lughatud dhad. Bahasa dhad. Tidak ada huruf lain dalam bahasa lain yang bunyinya itu dhad. Tidak ada. Inggris, Afrika, Swahili ya, kemudian Semit, lughatul Yahud, ya, Ibrani, Indonesia, Sunda, Jawa, ribuan bahasa di dunia tidak ada yang punya huruf dhad kecuali bahasa Arab. Makanya bahasa Arab disebut dalam bahasa lainnya, istilah lainnya lughatud dhad, bahasa dhad. Dan Rasul adalah orang yang paling fasih menuturkan huruf dhad. Disebutnya Nabi Yudhad, Nabi yang paling fasih mengucapkan huruf dhad. Walau dhalin, kan tidak semua orang bisa juga ya. Kecuali yang belajar tahsin, makhraj, walad, kan ada yang walad dolin, walab dolin aja begitu. Walab heula kemudian do salah. Ada yang walad pakai dal salah. Itu yang benar walau dhad ya, walau dolin. Di Sudan berapa bahasa? Di Sudan ada 2 bahasa. Ada 3 sebenarnya. 3. Bahasa utamanya bahasa Arab, bahasa keduanya Inggris karena jajahan Inggris. Yang ketiga namanya bahasa darjah, bahasa dialek lokal. Bahasa dialek lokal. Itu dari bahasa Arab, cuman dia seperti Betawinya lah kalau kita ngomong. Namanya dialek, lahjah, amiyah. Wa a'zabuhum kalaman. Rasul adalah orang yang paling fasih dalam bertutur kata, dan beliau adalah yang paling enak dalam berbicara. A'zabuhum, a'zab itu paling enak, paling segar ucapan-ucapannya. Kebayang nggak Pak kita bertemu dengan beliau nanti? Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan beliau, bertetangga dengan beliau, dapat merengkuh dan bercengkrama dengan beliau. Tapi ada syaratnya. Apa kata beliau? Tolong aku kau perbanyak sujud. Jadi ada sahabat datang ke Nabi sengaja khusus, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah aku dapat bertetangga denganmu, dapat membersamaimu nanti di sana. Kata Nabi Muhammad, baik saya akan doakan. Tapi bantu saya dengan satu hal. Apa itu? Aksiru minas sujud. Perbanyak sujud. Artinya apa? Perbanyak sholat. Jadi kalau kita mau bertetangga dengan Rasul, mau bercengkrama dengan Rasul, syaratnya adalah aksiru minas sujud. Perbanyak sujud. Perbanyak sujud ya artinya adalah perbanyak sholat.
Kalau kita banyak sholat yang wajib, yang sunnahnya ditambahin, tahiyat dilakukan, qobliyah dilakukan, ba'diyah dilakukan, kemudian mutlak dilakukan, taubat, hajat dilakukan semua, itu kan memperbanyak sholat. Iya. Maka kita punya kesempatan kuat dan punya kekhususan dapat menemani atau bersama Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadisnya demikian. Beliau adalah orang yang paling segar tutur katanya, paling fasih dan paling segar. Wa asra'uhum adaan, dan paling cepat dalam melakukan apa yang dia katakan. Paling cepat melakukan apa yang beliau katakan. Wa ahlahum mantiqan, manis tutur katanya. Ahla itu hulwun, manis. Halawah, manis tutur katanya. Hatta inna kalamahu la ya'khudhu bi majami'il qulub. Tutur katanya itu dapat merengkuh dan meraih hati-hati manusia, menjangkau hati manusia. Dakwahnya itu. Hanya saja manusia itu ada yang terhalang dengan kesombongan dan keangkuhannya, tapi ada yang hatinya lembut dan luluh dengan iman kepadanya. Tapi tutur kata beliau menyentuh hati manusia, itulah kehebatan beliau yang Allah khususkan untuk beliau. Jadi tutur katanya itu layak khudu, menyentuh, menjangkau, meraih, merengkuh majami'il qulub, hati-hati manusia seluruhnya. Akan tetapi keingkarannya, kemungkarannya, kesombongan manusia itulah yang membuat orang itu tidak beriman kepada Rasulullah. Abu Jahal apa yang dikatakan? Andaikan Muhammad dari kabilahku, aku beriman kepadanya. Coba Abu Jahal ya. Kemudian ada yang mengatakan andaikan Muhammad itu tidak memecah suku Quraisy, aku akan beriman kepadanya. Yahudi mengatakan andaikan dia dari Bani Ishak, aku akan iman kepadanya. Tapi sayangnya dia diturunan Ismail alaihissalam. Jadi hatinya tersentuh mereka itu, hatinya itu kena mereka, terjangkau oleh penjelasan tutur kata Nabi Muhammad yang lembut dan manis tadi, yang luar biasa segarnya begitu dan fasihnya. Tapi yaitu keangkuhan, kecongkakan dan sebagainya, itu menahan mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Beda sekali dengan tutur kata Nabi Musa ya. Wa yasbil arwah, dan perkataan Nabi itu yasbi itu menawan itu bukan menawan dalam arti menawan, tapi menjadikan suatu tawanan gitu. Apa istilahnya ya? Terkesan. Wa yasbil arwah. Terpesona. Jadi ruh manusia itu tertawan dengan keindahan tutur katanya gitu. Gitu. Wa yasbil arwah ruh manusia itu, jiwa-jiwa manusia itu ketika mendengar ucapan beliau serasa tertawan, tidak bisa berkutik. Dulu Nabi pernah berdakwah di sekitar Ka'bah. Itu orang-orang Quraisy saking terpana dan terpersonanya dengan penjelasan Rasul dan bacaan ayat Rasul, mereka bersujud semua. Bersujud semua. Tetapi setelah beliau selesai, tiba-tiba mereka bangun kembali dan saling menyalahkan. Oh, mana sujudnya? Mana sujudnya? Mana sujud? Mana imannya? Oh, gelo mana iman ke Muhammad? Saling menyalahkan. Sampai umat Islam yang ada di Habasyah itu berasumsi bahwa umat di Mekah itu sudah Islam, sehingga mereka balik lagi ke Mekah. Ternyata setelah di Mekah ditangkapin lagi, disiksa lagi, balik lagi ke Habasyah karena mengira orang Mekah sudah Islam. Gara-gara di sekitar Ka'bah orang-orang tuh tiba-tiba bersujud semua mendengar penjelasan Nabi SAW dan ayat yang dibaca. Itu artinya perkataan dan ucapan Nabi SAW itu menjadikan arwah dan ruh manusia itu tertawan, tidak berkutik apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya yang membuat mereka ingkar itulah kecongkakan dan kesombongannya. Wa yashhadu lahu bidzalika adahu, dan para musuhnya menyaksikan hal semacam itu. Jadi bukan hanya para sahabat yang beriman, tetapi musuh-musuh yang kafir dan musyrik juga mendengar ucapan Nabi dan tutur kata Nabi, jiwa mereka, hati mereka tidak dapat berkutik apa-apa, dibuat diam oleh tutur kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Meluluhkan hati, menjangkau hati, menjadikan arwah itu tertawan, tertahan, tidak bisa berkutik. Itu kayak apa coba tutur kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dagang tuh tertarik itu orangnya.
Oh, kalau dagang sudah pengalaman kan, usia 12 tahun sudah ikut berdagang dan sukses mengelola bisnisnya Khadijah sampai dipercaya menjadi mitra, partner dan kepercayaan Khadijah dalam berbisnis. Jawa ya mas. Sampai bergelar Al-Amin. Sampai bergelar Al-Amin dan dikenal oleh seluruh orang kalau Muhammad yang pegang dagangannya udah pasti untung dan pasti amanah. Sampai Khadijah menawarkan diri, ya udah kalau gitu kamu nikah dengan saya. Bayangkan mas, ono jondo tuwo, rondo Kaya. cantik cerita kaya. Dalam sejarah sebutkan usianya 28 tahun, riwayat lain 40 tahun, masih cantik, masih luar biasa, menawarkan dirinya. Ya udah, kamu Belum, Mas. dengan saya saja. Ini saya. Mas Ridwan gitu naik mas. Mas Ridwan, yang mana? Yang perawan. Dari Siti Khadijah itu berapa anak? Seluruh anak Rasulullah selain Ibrahim berasal dari Khadijah. Oh, Fatimah, kemudian Zainab. Ummu Kalsum, Ruqayyah, semua itu berasal dari ibunda atau ibu kita Khadijatul Kubra radhiyallahu taala. Ada memang bukan isu sih, kebohongan yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Beliau mengatakan bahwa Rasul itu memiliki anak putra dari Khadijah itu hanya Fatimah, yang lainnya itu bukan. Ini biasanya propaganda ini disebarkan oleh Syiah dan mengatakan putra Nabi itu hanya Fatimah dari Khadijah. Putra yang lain itu dari suami-suami yang lain sebelumnya. Ini adalah keliruan, bentuk penyesatan sejarah. Yang benar adalah bahwa seluruh putra-putri Rasul itu berasal dari Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha kecuali Ibrahim bin Maria yang wafat usia 2 tahun setelah kelahirannya. Kebetulan ketika wafat Ibrahim ada gerhana. Orang-orang ngira ini gerhana karena wafatnya putra Nabi. Langsung Nabi pidato di atas mimbar dan mengatakan ini gerhana sama sekali nggak ada hubungan dengan kematian anak saya ataupun dengan kelahiran kematian siapapun. Ini semuanya adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kait-kaitkan dengan hal-hal semacam itu. Maka jika kalian lihat gerhana, lakukan 4 hal. Kabiru, banyak bertakbir. Wa tasaddaqu, banyak bersedekah. Lalu kemudian bertahlil, banyak bertahmid. Bertahlil kemudian setelah itu lakukan sholat. Jadi banyakin takbir, banyakin tahlil, lakukan sholat dan sedekah ketika kita lihat gerhana. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita dapat membersamai dan bertetangga dengan Rasulullah SAW. Dengan kita mempelajari sunnahnya, petunjuk-petunjuknya dalam hal terkecil, sifatnya pribadi maupun hal yang besar yang sifatnya adalah tentang pengurusan sebuah masyarakat. Allah Ta'ala bisawab wa taufiqun illa billah. Kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nastaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.